Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharain amin. Wa rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi illa annahu qala fihi, dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, hanya saja dia menambahkan man adraka abawaihi aw ahadahuma falam yabirrahuma famata fadakhalan nara fa'ab'adahu Allah. Qul amin. Faqultu amin. Ada tambahan kemarin hadis yang bercerita tentang Nabi mengaminkan 3 kali doa, ya, di riwayat lain oleh Ibnu Hibban ditambahkan man adraka abawaihi, siapa yang mendapati kedua orang tuanya, au ahadahuma, atau salah satu dari keduanya, falam yabirruhuma, dan dia tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, famata fadakhalan nar, lalu dia mati dan dia masuk neraka, fa'ab'adahu Allah, lalu Allah menjauhkan dia. Qala amin, lalu kata malaikat Jibril amin. Faqultu amin, lalu Nabi menjauhkan juga. Warahul Hakim wa ghairuhu, dan diriwayatkan oleh Imam Hakim dan yang lainnya. Wa qala fi akhirih, ditambahkan di akhir hadisnya, falamma raqaitu tsalisata, ketika saya naik kepada tangga yang ketiga, qala, malaikat Jibril berkata, ba'uda man adraka abawaihi al-kibara indahu, siapa jauhlah, ba'uda jauh, man adraka abawaihi, orang yang mendapatkan kedua orang tuanya, al-kibara, yang sudah tua, yang sudah sepuh, indahu, berada di sisinya, au ahadahuma, atau salah satu dari keduanya, falam yudkhilahul jannah, namun keduanya tidak memasukkan dia ke dalam surga. Qultu, ya, lalu aku katakan amin. Ya. Nah, jadi ya yang ketiga itu tadi apa? Ada orang tua, ya, padahal orang tua itu ya bisa masuk surga. Yes. Jadi anaknya itu bukan berarti orang tuanya nggak mau ngajak anaknya ke surga, bukan, tapi anaknya nggak mau masuk surga. Caranya gimana? Caranya adalah kemarin apa? Berbuat baik kepada orang tua. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ya si anak tidak mau apa berbuat baik kepada kedua orang tua, sama dengan dia tidak mau ya, tidak mau masuk surga, ya, gara-gara orang tua. Wa Ahmad bin turuki ahadiha hasanun, ya, dan Imam Ahmad dari jalan salah satunya adalah hasan, man a'taqa raqabatan muslimatan fahiya fida'uhu minan nar, siapa orang yang memerdekakan budak yang muslim, maka budak itu sebagai tebusannya dari api neraka. Waman adraka ahada walidayhi, siapa orang yang mendapati salah satu kedua orang tuanya, tsumma lam yughfar lahu, kemudian tidak diampuni dosanya, fa'ab'adahu Allah, maka Allah akan menjauhkannya. Ya. Zada fi riwayatin, ditambahkan dalam satu riwayat, wa ashaqah, ya, dan ya menjauhkan, ya, menarik, sama dibuang. Nah, jadi apa? Memerdekakan budak, ya, itu adalah ya
adalah tebusan, ya, agar dia tidak masuk neraka. Artinya, ya, kemarin ada atau nanti di bawah sini, ya. Jadi tidak ada yang sebanding, ya, dengan orang tua, ya. Jadi kita nggak bisa membayar jasa orang tua. Nah, ada hadis yang bilang kemarin kalau nggak salah tuh di pertemuan yang sebelumnya 2 kali kalau nggak salah, itu apa namanya, seandainya, ya, apa kita ingin membayar jasa kedua orang tua kita itu nggak bisa. Jadi jasa orang tua itu nggak ada nilainya, nggak ada bandingannya. terus keringat orang tua, Ya. Namun ada hadis yang bilang, ya, kecuali dia memerdekakan ibunya yang menjadi budak lalu dia merdekakan itu, ya. Artinya ibunya menjadi budak dan dia memerdekakan ibunya, seolah-olah itu setara dengan apa? ibunya jadi budak, Ibunya jadi budak, dia merdekakan, setara dengan jasa ibunya yang sudah melahirkan dan membesarkan itu. Ya, tapi kan dalam kenyataannya hal itu kemungkinannya sangat kecil. orang ibunya jadi budak gimana nah? Lah iya kan gitu. Nggak bisa nembus. Ya. Jadi artinya memang memerdekakan budak itu dalam Islam ini, kalau cerita Islam berarti memerdekakan budak itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Jadi enggak, benar-benar Islam itu apa? Melihat bahwa apa namanya, perbudakan di atas dunia harus dihapuskan. Kalau zaman dulu budak itu kan istilahnya bukan kayak pembantu ya, dimiliki jadi diapain ya? Iya. Iya. Sebetulnya budak itu bukan pembantu lah. Pembantu kan dia gaji. Budak itu sama dengan tahanan kayak lah, bukan. Budak itu kayak barang jadinya. Dipakai diapain? Peliharaan di binatang. Ya pokoknya kayak barang aja. Kayak HP, kayak apa yang kita punya. Berarti kalau perempuan boleh digauli, Boleh diapain aja itu. Ya, terserah. Apa mau beli budak? apa dulu waktu budak digituin dihalalin enggak ya? Hah? Diharamin aja katanya. Apa Memang- zaman dulu ini maksudnya sekarang? Sampai dengan saat ini pun tidak ada ayat yang menasah atau menggagalkan, menghapus hukum budak itu sudah nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada. Ya, cuman persyaratan orang untuk menjadi budak itu kan apa namanya, nggak apa ya, nggak main langsung jadi budak begitu aja. Jadi budak itu kan kurang lebih ada atau terjadi ketika terjadi perang. Yang kalah Jadi budak. Nah, yang kalah ini menjadi harta rampasannya dan dia jadi budak. Gitu. Nah, untuk menebus, gitu kan, untuk menebus siapa yang tahanan itu, itu jadi budak lah di situ dia. Jadi tebus maka dia bebas. Kalau nggak ditebus, ya jadi budak. Perangnya gimana dulu ya perangnya? Ya? Perangnya juga ada kategorinya lagi perangnya. Maksudnya? Perangnya kan ada. Iya, iya. Perangnya tetap penjahat rampasan masih dihalalkan zaman dulu ya sekarang ya. Iya, artinya perang pun kan sama, gitu. Jadi perang itu memang ya tetap aja akan terjadi kan, seperti sekarang misalnya gitu. Seandainya terjadi perang, ya udah Diambil semua. iya. Iya kan. Jajah. Ketika dijajah, penjajahan itu dikuasai oleh mereka, ya itu jadi budak dia, jadi budak. Sekarang ini perang sama Yahudi kalau ada dibawa jadi budak bisa Iya, ya. bisa. Israel ya, cewek-ceweknya ya. Iya bisa. Ya. Cakep-cakep Ji. Kan kita belum menang, kan belum menang. Cakep-cakep Ji Israel Ya dia. kan menang, kalau kalah ya kita yang jadi budak gitu.
Sampai dengan saat ini kan perangnya masih berkecamuk, belum ada ketentuan menang, belum ada ketentuan Kalah. kalah. Jadi nggak boleh itu tuh. Lah belum selesai. Sampai perang itu Paling- selesai paling- dinyatakan kalah, yang kalah harus. Jadi Paling tawanan sekarang Nah, ya. itu. Ya, kalau sekarang mau jadi tawanan belum jadi budak Iya. karena masih dalam perang. kalau dalam perang bukan kita dapat kita culik udah Belum sampai kalah. sampai kalah. Jadi belum bisa dijadikan budak itu Belum. ya Israel ya. Iya, jadi kalau misalnya perang kalah, maka yang kalah itu barang-barangnya menjadi harta rampasan perang, termasuk orangnya yang kalah. Jadi kalahin dulu Israel baru dapat kita. Iya, kalahin dulu. Buat senjatanya. Bapak siap. Ceweknya cakep aja. Hah? Ceweknya Udah kasih minta jatah aku. Hah? Harga budak bisa beda-beda karena Karena yang beda harga budak kan tadi saya bilang Pak, budak itu jadi kayak barang apa Pak? bisa dijual belikan, Bisa dipakai. Kan- bisa ya lebih mahal lebih murah. Ya tergantung yang jualnya lah. Iya, 15.000 kalau Terserah di yang jualnya. Kata yang jual ini barang bagus Pak, katanya Iya. gitu kan. Kata yang beli, ada yang bagus dari mana? Kan Iya. barang yang jadi barang. pas pakai itu mah murahan. Ya terserah yang Jual, beli. Terserah Second yang ini mah terserah yang second. beli. Second aja punya. Saya. Budak bisa nggak membebaskan diri sendiri? Saya nggak punya duit nih. Nah itu nanti ada istilahnya budak katabah misalnya. Tak belian. Jadi nanti dia buat perjanjian dengan tuannya, seandainya dia bayar sekian atau dia melakukan ini, dia jadi merdeka. Bayar duitnya dari mana dia orang dari sini Semuanya budak. tak beliannya. Tak belian. Iya begitu betul. Kalau kayak Nabi Yusuf itu kan istilahnya kan dia sebagai termasuk yang dalam Ya itu Nabi Yusuf tuh. Jadi di zaman Nabi Yusuf itu memang nggak seperti kita sekarang budak itu karena peperangan, gitu. Jadi di zaman Nabi Yusuf itu perbudakan masih marak, ya. Nah, jadi ketika nemu bocah jadi budak, ya udah jadi budak. Kan dibeli dulu itu. Kalau sekarang kalau kita nemu nggak boleh tuh ya. Ya kalau sekarang nggak ada Pak, kita yang ditangkap polisi ntar, gitu. Apa istilahnya menjual apa? Jual manusia. Kalau sekarang jadi budak Prabowo mah. Nggak bisa Pak, nggak ada. Nggak ada. Gitu. Hah? Human tracking. Hah? Sekarang masih ada. Ya sebetulnya masih ada sebetulnya, hanya memang tadi itu saya bilang. Jadi sebetulnya masih ada, hanya memang kita semua orang menyadari bahwa budak itu adalah sesuatu yang sangat rendah. Kalau anak dijual sama ya. bapaknya gimana tuh? Nah iya makanya sekarang udah nggak ada Nggak bisa. sebetulnya. Makanya di Arab TKW itu banyak dianggap budak. Nggak bisa, nggak ada. Gitu. Jadi kan tadi persyaratannya tadi udah perang itu kan, jadi nggak bisa orang main budak-budak begitu, nggak bisa. Nggak bisa orang tua menjual anaknya nggak bisa ya. Nggak bisa udah, nggak ada. Jadi kalau nanti itu ada ngejual, kita akhirnya lari ke hukum nanti. Jadi dalam Islam nggak ada, oke? Dalam Islam nggak ada yang menghapuskan perbudakan, nggak ada. Tapi di sisi lain negara-negara nih sekarang punya hukum perbudakan di atas dunia harus dihapuskan semua negara. Sehingga akhirnya udah nggak ada lagi itu, meskipun terjadi perang misalnya, maka perbudakan itu Nggak boleh juga. ya nggak boleh, tapi karena memang hukumnya hukum tadi Ham. ya itu HAM. Jadi hukum oleh negara-negara masing-masing itu udah nggak ada jadi. Tapi bukan berarti Islam akhirnya harus budak juga, enggak. Artinya Islam mengakomodir. Seandainya itu ada, ya memang itu yang dibutuhkan. Jadi begini, kenapa Islam itu mengakomodir perbudakan? Oke? Kenapa Islam mengakomodir perbudakan? Agar kita semua tahu bahwa kita ini adalah budak di hadapan Allah. Gitu. Oke? Iya. Biar kita sadar bahwa yang dimaksud dengan budak itu kayak begitu tuh. Hadapan terserah Allah. Yes, Hamba. ya. Kagak ada budak itu tadi bisa membebaskan dirinya sendiri. Nggak ada budak itu bisa mengkritisi tuannya, majikannya. Nggak bisa budak itu ngaku-ngaku ini baju saya. Nggak bisa budak itu
pokoknya nggak ada. Nggak bisa ini mata punya saya, nggak bisa. Nggak ada. Ya, Kata majikan ini mata lu gua congkel, nggak apa-apa, nggak ada masalah. itu menggambarkan kekuasaan Allah juga ya. Ya, jadi kata majikannya, lu sekarang nggak pakai baju, nggak pakai celana, udah keluar. Jadi dalam fikih aurat amat budak perempuan Iya. itu sama seperti aurat laki-laki. Terpikir. Iya. Aurat budak perempuan, Oh, budak perempuan, budak. aurat budak perempuan itu sama dengan aurat laki-laki. Dari mana? Dari perut, dari pusat, ya perut apa namanya ini? Pusat, ya puser sampai lutut. Perempuan budak segitu auratnya. Gitu. Nah, majikannya Tapi hak dia. jangan pakai baju. Lah, emang auratnya segitu, bilang apa? Celana doang. Gitu. Ya. Jadi kalaupun nggak pakai celana lagi kata tuannya nggak ada masalah, terserah. Dia nggak kena hukum dia mah ya. Siapa? Nggak kena hukum Allah. Kalau mati surga. Dia. Gimana ya? Allah alam, tapi tetap aja kan dia punya Adab. ya punya kebebasan ya. Kalau cerita nanti di zaman Nabi ke belakang misalnya budak itu kata Allah kan jangan tetap. nyakitin orang itu pelarinya ke situ. Lah iyalah. Dan ini gitu. Artinya si budak ini punya taklif, punya beban gitu untuk beriman ya. Belum. Namun ya paksaan dari majikannya itu dia nggak bisa ngelawan. Kata majikan nggak usah sholat tuh. Lah ya nggak sholat dia. Berarti nggak kena hukum dia. Enggak. Ya. Jadi itu kan ada ayatnya illa manukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman kan gitu. Kecuali orang yang dipaksa hatinya tetap beriman kan. Jadi meskipun dia dipaksa apapun ya misalnya untuk nggak menyembah Allah tapi hatinya tetap beriman nggak ada masalah. Kalau budak. Ya kalau budak bahkan kita sendiri sama. Kalau kita beriman doang nggak ada sholat. Misal kita beriman nih, gitu. Pas kita lagi mau sholat, ada orang ngamuk, ayo yang sholat gue tebas lehernya, gitu misalnya. Nah itu kita nggak sholat lah. Jadi nggak sholatnya kita, gitu, karena dipaksa untuk nggak sholat. Nyawa lebih utama ya. Yes. Gitu. Ya maksudnya nyawa lebih Paham nggak? Bukan cuma iman doang tapi nggak melaksanakan dalam keadaan mampu ya. Nah ya kayak lain lagi lah kalau itu mah kalau sekarang kagak ada yang maksa, nggak ada yang Saya apa. percaya beriman tapi nggak melaksanakan. Lah itu mah kan urusannya dengan Tuhan ya itu mah dosa ceritanya. Bukan terpaksa ya. Lah iya, gitu. Dia punya kesempatan tapi dia nggak laksanakan, ya itu nanti lahirnya dosa namanya. Gitu. Nah jadi kembali tadi bahwa budak itu ya dalam Islam jadi artinya gini, hukum yang Allah ciptakan itu pasti ada hikmah di balik itu. Ya, maka akhirnya orang sufi bilang nggak ada azab, nggak ada. Mereka selalu bilang ada rahmah, ada hikmah. Rahmah itu kaitannya dengan nikmat. Ketika dia menerima yang enak itu namanya rahmah, kenikmatan. Tapi ketika tertimpa musibah, maka dia bilang itu namanya hikmah. Kenapa? Karena meskipun tidak enak, tapi di baliknya ada yang enak. Di baliknya ada kebaikan. Ya. Jadi ketika kita menerima sesuatu yang nggak nyaman, sesuatu yang nggak enak, nah, pasti ada hikmah di balik itu. Maka mereka nggak bilang azab, nggak bilang nikmah, tapi mereka bilang rahmat dengan hikmah. Gitu. Hikmah setiap peristiwa. Yes. Nah, kembali ke tadi itu perbudakan pertama. Ya. Islam kok enggak menghapus perbudakan? Kata Islam enggak menganjurkan, enggak memerintahkan untuk terjadinya perbudakan. Jadi kenapa harus menghapus kan gitu bahasanya? Kalau menganjurkan baru dihapus ya. Yes. Menganjurkan juga. Ya.
yang dihapus ya. Iya, bahkan justru malah Islam apa? Ayo merdekakan budak itu, merdekakan. Gitu. Mengajukan untuk memerdekakan. Artinya selama ini orang udah seandainya bocah yang hidup sekarang nggak kenal istilah budak, oke? Nanti untuk ngejelasin budak atau hamba di hadapan Allah itu kayak apa, susah. Paham nggak? Sudah mau budak kayak anak, budak detik. Iya, itu budak letih, Bisa ngaku. bisa ngaku. Ya, paham nggak? Jadi ketika kita menerjemahkan firman Allah misalnya iyyaka na'budu, nah, hanya kepadamu kami menyembah. Apa yang dimaksud dengan penyembahan? Gitu kan? Maka kita akan memahami makna penyembahan itu terambil dari kata apa itu? Abad. Abad itu apa? Hamba. Nah, akhirnya kita lihat abad itu siapa? Abad itu hamba apa? Hamba saya. Gimana hamba saya itu? Paling enggak ada 3 karakter yang dimiliki oleh hamba saya itu. Yang pertama, bahwa apa yang ada padanya bukan miliknya. Apa yang terjadi bukan benar. Oke? Apa yang ada padanya bukan miliknya. Yang kedua, dia tidak akan melakukan sesuatu tanpa arahan dari majikannya. Kalau majikannya nggak perintah, dia nggak ngapa-ngapain. Oke? Dan yang terakhir, yang ketiga, apa yang dia lakukan itu hanyalah mencari ridho dari majikannya. Udah itu. Budak itu begitu karakteristiknya. Hari itu nggak dilaksanakan. Yes. Yang pertama, apa yang ada padanya bukan miliknya. Bajunya, semuanya, rumahnya, apanya itu bukan milik dia, itu milik majikannya. Dan mengingat kita semua ini budak. Yes. Iya, mantap. Di hadapan Allah. Dan yang kedua, budak itu tadi nggak akan melakukan sesuatu tanpa perintah dari majikannya, dari tuannya. Kata majikannya, lu keluar rumah, lah kudu keluar, Pak. Kagak keluar dipecut. Dan ketika dipecut sama majikannya disalahin dia, kagak. Dia Lebunya dia, lah barang-barang dia. Sekarang kita lagi mukulin HP kita tuh. Ada orang ngomel, lah HP gua lah. karena HP jadinya dia diambil. Sampai bisa dia mati karena penjama ini. Nggak ada lah, ini barang dia. Sampai mati, sampai pecah palanya kasarnya gitu, nggak ada masalah, Pak. Bakal diomelin. Lah, siapa yang mau ngomel? Kagak bisa orang lah, kayak HP begini. Misalnya puasa bisa dia termati dia aja itu puasa Nggak bisa. Matiin Iya. halal. Halal. Matiin juga halal ya. Kalau punya dia. Nggak ada masalah. Hah? Jadi kalau Lah iya tadi kan dia mah barang, Pak. jadi kasusnya kalau kayak gitu, seandainya Nabi Yusuf juga menerima Siti Juleha, nggak dosa juga ya? Maksudnya? Kan dulu dipaksa sama Iya. Siti. Emang Nabi Yusuf budaknya siapa? Lah iya makanya enggak kan pada saat itu Nabi Yusuf udah nggak jadi budak lagi. Budak. Kan bahasanya Jadi bebasin. masa an yanfa'ana itu bahasanya udah dijadiin, udah sekarang kita jadiin anak aja, dimerdekakan udah. Merdekakan dijadiin anak. Yes, Anak-anak itu anak sudah walada gitu bahasanya. Ya, tapi emang dia beli kan kalau pedagang Beli. dibeli itu dimerdekakan gitu. Yes, orang dijual sama yang orang kapilah ya. iya, iya. Tapi dia mah langsung bukan jadi budak, jadi angkat anak Ya ya. anak anak. Tapi yang beli rajanya kan, bukannya Gubernur. ya gubernurnya, bukan Ya. istrinya kan ya. Enggak bukan. Berarti punya gubernurnya. Ya punya laki kan punya bini. Maksud apa gitu? Maksud apa? Padahal lo nggak apa-apa itu gitu. Haji Tatang ngarep-ngarep Maksud apa? dipakai. Nggak bisa gitu. Enggak. Dia paham pikiran dia. Paham sama saya gitu ya. Paham gitu. Enggak Pak, tapi tetap Pak. Makanya Nabi Yusuf itu udah dimerdekakan. Jadi ketika sudah dibeli itu langsung dimerdekakan. Jadi anak angkat. Jadi anak angkat. Beli langsung dimerdekakan. Yes.
angkat kaki. Kan nggak ada hubungan antara majikan itu bukan ini budak orang kaki. Ada, nggak ada masalah Pak. Punya anak itu, anak budak loh. Lah iyalah jadinya nanti anak-anaknya yang ngikutin status ibunya. Atau bahkan anaknya nanti ngikutin status bapaknya, gitu nanti ada hukum fikihnya itu. Gitu. Iya ada. Lah, ya kalau misalnya anak dari masih keturunan bapaknya, maka nanti jadi anak merdeka berarti dapat warisan. Kalau anak angkat itu kan boleh dinikahin ya? Kalau anak angkat ya Iya kan kayak Nabi Yusuf bisa dinikahin juga ya? boleh lah. Apalagi begitu. Apalagi karyawan. Bukan satu nasab. Karyawan. Iyalah karyawan apalagi. Boleh sih. Di mana-mana deh. Ini ngomongin budak nih, budak karakteristiknya dia nggak melakukan sesuatu tanpa perintah dari Majikannya. tuannya, dari majikannya. Dia nggak akan mengerjakan sesuatu. Kalau dia mengerjakan sesuatu tanpa arahan tuannya, maka ngomel. Boleh. Dipukul, dipasung, diapain terserah majikannya. Dan yang ketiga tadi, seandainya dia melakukan sesuatu, ya, maka sesuatu yang dia lakukan itu bukan dia yang Mengerjakan. bukan dia yang bikin Dia itu sendiri. sukses, Harus tapi sesuai. justru itu adalah Budak ya, tuannya. majikannya. Sesuai dengan aturan seperti itunya. Kan tadi dia nggak mengerjakan sesuatu tanpa perintah dari tuannya tuh. Ketika dia mengerjakan, sukses. Maka dia bilang bukan saya yang sukses, majikan saya. Lah tuh, lah coba dia mau bilang macam-macam, kata dia, saya itu yang ngerjain. Lah kata majikan, enak banget loh. Itu kedudukannya sama Tuhan. Gua yang ngurus. Ah, Gua yang ngurus. itu Pak, maksudnya logika kita, kenapa perbudakan itu tetap ada tuh tadi, agar kita berpikir bahwa ternyata kita itu di hadapan Allah lebih rendah dari budak itu, Pak. Paham nggak? Hah? Maka coba lihat, ketika Allah bilang, ketika Allah bilang subhanalladzi asra apa? Bi 'abdihi, itu coba lihat. Dengan hamba. Lah, kalau Allah bilang bi rasulihi, bi nabiyihi, kenapa nggak bisa kan? Tapi Allah bilang bi abdihi. Hambanya. Ternyata apa? Derajat manusia yang tertinggi di hadapan Allah itu adalah apa? Hamba. Paling tinggi tuh harus jadi hamba paling tinggi. Yes. Kalau hamba itu berarti nurut ya nama. Lah itu tadi tiga tadi itu karakteristiknya. Budak itu di mata Allah Iya, ya. karena dia jadi budak. Lah itu tadi Pak, kan sekarang majikan nih, kata majikannya lu pakai baju tuh, pakai sama dia. Pas udah dipakai, ya, baju gua cakep ya, ini baju gua ini. Buka. Lah kata majikan, enak baik gak pakuin baju gua lo, gua yang bagi. Marah majikannya kan, ngelanggar berarti dia kan gitu. Paham nggak? Ketika dia ngelanggar maka dia akan dapat hukuman kan dari majikannya, gebuk lo, pukul lo, kan gitu. Paham nggak? Nah kita di hadapan Allah tuh kayak begitu. Jadi budak juga. Budak itu ada. Hmm. Jadi budak itu terlepas daripada dosa. Enggak juga. Katakanlah budak itu maaf sampai sekarang ada katakanlah. Iya paham. Nah, jadi itu Sama dia tadi terlepas pertanyaan daripada Bang Haji dosa, ada. apa yang dia lakukan itu yang tanggung jawab semuanya majikan. Iya tetap aja. Tadi saya bilang iman itu kan sesuatu yang ada di dalam hati, nggak kelihatan. Dan itu dibuktikan kan melalui cerita Bilal bin Rabah misalnya. Bilal bin Rabah di awal-awal ngumpet-ngumpet, tapi kesini ngelawan dia. Meskipun disiksa sama majikannya, tetap kata dia ahad, kan gitu. Apa sih? Jadi meskipun dia bawa diseret sama kuda, lalu ditaruh di padang pasir, ditaruh batu di badannya, kata majikannya, ayo lo jangan beriman lo. Kata majikannya kan tetap dia bilang ahad, kan lama sama majikannya tuh. Lah nggak ada yang bisa ngebebasin. Maksudnya tadi Dateng lah Sayyidina Abu Bakar kan, kali bakar udah gue beli dah.
Lah iya kan kata saya muka kan gitu. Saya beli, berapa harganya? Sekian lah, bahaya. Jadi boleh melawan tuannya itu budak itu. Boleh ngelawan tuannya bagaimana sih Pak? Nah, itu sudah Bapak aduh, kagak sholat, nggak mau sholat ya. lah itu kan tadi Pak, ketika dia ngelawan sama majikannya, dia kan disiksa Pak sama majikannya. Lawan dia disiksa juga. Lah disiksa kayak ngelawan, lah disiksa terus kagak berhenti. Dan penting melawan aja dia. Lagi, lah itu orang kafir kan begitu. Ada yang bebasin. Coba lihat orang kafir, sama Allah udah diingetin Fir'aun, coba lihat. Udah didatengin Nabi Musa tuh, dikasih lihat kekuasaan Allah melalui tongkat yang berubah menjadi ular. Lautan yang dibelah sama Nabi Musa menjadi terbelah tuh ular. Apa namanya? Jadi Lautan. tol laut. Ya. Tangan Nabi Musa diangkat jadi sinar tuh, terang. Lah masih tetap nakal si Firaun itu. Lah kata Allah enak temen, dan terus disiksa terus nggak berhenti gitu. Sampai nanti pas di akhirat dia lebih disiksa lagi, itulah nantinya di akhirat itu nar. Jadi maksud saya logika perbudakan itu nyambung gitu kita cerita. Oh iya, oh begitu ceritanya tuh. Ini bisa dimengerti ya. Tuannya Ya? hampir Apa? perumpamaan di sana, Perumpamaan di sana, di sana. Ya artinya hampir sama di sana. lebih mah. Kalau udah keluar dari dunia, udah nggak ada lagi istilah, nggak ada istilah dua rasa, udah nggak ada Pak. Hanya Allah semua tuh. Nggak bisa. Kalau udah akhirat Pak udah nggak ada istilah. Sekarang nih ada senang, ada susah, Ada ikhtiar. ada apa namanya, ada sedih, ada bahagia, ada kaya, ada miskin. Itu di dunia masih begitu Pak. Nggak ada. Nggak ada. Lah kalau udah di akhirat udah nggak ada begitu Pak. Ada ikhtiar lagi. Kalau udah masuk neraka, Susah terus. lah udah susah terus, kagak ada berhentinya. Nah karena kita di dunia nih, ada kita ngerasain sakit, udah sakit banget Pak, pingsan. Iya, nggak sakit lagi dah. Lah kalau udah pingsan apa yang mau dirasain sakit? Orang di bius aja nggak sakit ya. Gitu. Susah banget nih, akhirnya pingsan. Lah udah selesai susahnya. Tapi ketika di akhirat nggak ada istilah selesai, nggak ada. Susah banget tidur mimpi, nggak senang kan. Lah iya. Jadi ketika udah di akhirat itu orang udah tersiksa, udah terus tersiksa sampai selesai siksaan itu. Sampai habis. Nggak ada berhentinya, maka Allah menggambarkan neraka itu. Ya Allah. Nggak beda apa beda. Gitu. Kalau udah kita masuk surga enak, udah enak terus, kagak enaknya, nggak ada. Kenapa? Duren. Nggak ada kita di surga nanti kepikiran, aduh pusing amat, nggak ada. Kita mikirin utang. Wor. Aduh, ini berugul banget kagak ya. Nggak ada. Bini merugul kagak ada. Gitu. Pengen istri kayak ini datang. Pokoknya nggak ada istilah sengsara itu, udah nggak ada lagi sama sekali, hilang. Dan di neraka pun sama, ketika sakit itu nggak berhenti. Gitu. Allah. Mending kalau pingsan mah ya. Lah kalau pingsan nggak ada pingsannya Pak. Itu kata Al-Quran, kullama nadijat juluduhum badalnahu juludan ghairaha. Hancur nih, keluar lagi tuh. Hancur, keluar lagi. Lah kagak ada pingsannya. Sakit terus. Ya. Oh. Nah itu budak yang nakal gitu ceritanya. Bagian nggak sampai mati kayak ya iya silakan sampai mati, lu rasain tuh sakit tuh kalau berhenti sampai ujung. Budak sah sih. Nah kan begitu kan. Nah kekuatan budak itu yang tadi melawan ke Allah, seharusnya kita balik, kita putar.
bagaimana kita menguatkan Allah untuk melawan semua hawa nafsu itu, kudunya begitu. Paham nggak maksudnya? Budak nafsu. Hah? Kita Kan- jadi budak nafsu Kan kita kalau kita jadi budak nafsu kita tadi kan kata Allah biar diapain, kita pokoknya ngelawan terus kan sama Allah tuh, ngikutin nafsu kan. Gitu. Nah sekarang sama Allah dikasih tahu sebetulnya Anda bisa untuk melawan hawa nafsu sama seperti Anda melawan saya. Jadi bisa juga kita ngelawan tuannya tuh budak ya. Nah Dengan bisa, ininya. bisa. Tadi kan saya bilang kan dia ngelawan sama tuannya tuh, Karena iman. ngikutin hawa nafsunya, ngikutin semuanya tuh. Bilang ngelawan tuannya itu. Lah Karena iya. iman dia mah ya. Karena iman. Apa? Karena yang dimiliki cuma anunya doang, ya fisiknya doang ya, hatinya mah nggak bisa dimiliki. Itu nanti ujungnya bahwa manusia itu begitu, dengan manusia sama manusia itu hanya bisa memiliki fisik, hati nggak bisa. Tapi sekali lagi tadi ketika dia menentang, ya maka penentang itu ada dua model tuh. Ada yang modelnya kayak tadi Bilal misalnya, yang benar yang Bilal nih contohnya, Iya, karena majikan yang kagak benar. nggak benar. Kita nih sekarang hawa nafsu itu, wah ada perempuan yang begini, ada yang begini, hidup susah, nyari duit susah gitu kan. Lah mendingan susah, gue biarin terserah. Nah itu yang benar. Dia lawan tuh kesusahan tuh. Pokoknya gue mah tetap sama Allah aja. Bisa itu terjadi. Enggak. Tapi ada juga yang modelnya, udah gue mau ngelawan Allah aja, gue kagak kuat ngelawan yang ini. Kan gitu kasarnya. Sama ini kita kayak jadi budak nafsu juga ya. Lah kalau kita jadi budak nafsu berarti kita ngelawan Allah kan gitu. Kita lawan tuh nafsu kita. Ah, kalau kita ngelawan nafsu berarti kita tunduk kepada Allah. Allah kan gitu. Jadi budak juga kita. Tetap jadi budak. Mana Tuhan kita pilih sendiri. Yes. Mana tuannya kita yang Pilih. pilih. Kalau demikian udah. Kamu mau jadi Budak Allah siapa? sebagai tuan kamu atau hawa nafsu yang jadi Tuhan kamu. tuan kamu. Keduanya punya konsekuensi. Sama mau bilang gitu ya. Yes. Gitu. Jadi artinya tetap Allah ngasih jalan ke kita. Nggak ada orang bisa menghadap ke depan sekaligus menghadap ke belakang, nggak bisa. Jadi ketika Anda melawan Allah sudah pasti Anda mengikuti hawa nafsu. Tapi ketika Anda menyembah Allah sudah pasti Anda yang melawan hawa nafsu. Udah begitu. Makanya bahasa Al-Quran, afamanittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu kan gitu. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, diikutin terus. Pengen begini, pengen mabok, pengen perempuan, pengen nyolong, pengen udah semua diikutin sama dia, ikutin terus. Tuannya ya. Dia nurut tuh sama siapa? Sama hawa nafsunya. Jadi Tuhan. Dia ngelawan Tuhan yang sebenarnya, majikan yang sebenarnya dia lawan. Gitu. Tahu nggak? Jadi semua tadi ada iktibar, ada pelajaran yang dapat kita ambil, kita petik. Gambaran. Lah iya, itu hebatnya Allah tuh ngasih kita, meskipun memang Allah lebih daripada segalanya, nggak bisa kita bandingkan Allah dengan sesuatu, nggak bisa. Pasti Allah di atas itu. Gitu. Hanya memang yang jadi masalah adalah paling enggak otak kita nyambung tuh dikit sih. Allah lebih daripada itu. Nah sekarang ketika Anda sadar bahwa makna hamba itu tadi punya 3 kriteria, kita ada di mana tuh? Gitu. Lah kita semua punya kita apa? Lah iya, berarti kan hamba nakal namanya. Bukan? Dan nafsu nih masih ada kuat. Lah iya, nafsu kan yang hidupin, yang nurutin siapa nafsunya? Dia dari paksa. Tapi dulu waktu zaman itu Bilal itu pernah namanya dia dari mana? Artinya dia bisa Melawan. bisa yakini bahwa Allah itu ada, dia punya. Ya. Kalau sekarang kita kan sudah Nggak ada ustaz, ada ulama yang lain mengatakan bahwa ini seperti ini.
Lah kan ada nabi, Pak. Oh sudah ada nabi. Lah ulah ada nabi lah, gimana? Ada nabi lah. Justru Sayyidina Abu Bakar datang itu. Ada nabi. Jadi, hah? Lah udah dengar. Lah kalau nggak dengar mah ilok mau beriman dari mana? Nggak bisa. Ya, artinya Rasulullah sudah memberikan apa namanya? Udah dakwah terang-terangan, udah kan dakwah kan dakwah ada dua sembunyi-sembunyi. Madinah ya? Di Madinah dari Mekah, Pak. Masih di Mekah, lah belum hijrah belum. Masih di Mekah. Baca sirah Nabawi. Hah? Baca sejarah lagi sirah Nabawi. Iya, memang itu sebelum hijrah. Masih awal-awal. Jadi Nabi ketika dakwah sembunyi-sembunyi itu udah mulai ngedenger tuh. Ya ajak kali itu dia. Kan dakwah sembunyi-sembunyi tuh. Ngasih tahu kan. Nah, dakwah terang-terangan itu kan. Nah, ketika terang-terangan Nabilah udah, wah ini bagus, saya ngikut. Allah yang kasih hidayahnya, tetaplah Allah yang kasih hidayah. Lah iyalah, Fisiknya masih dikuasai sama Tuannya dia. yes. Jadi iman itu Pak hak prerogatif Allah, Pak. Nggak bisa dia beli. Nggak bisa ada yang beli, nggak ada yang bisa paksa, nggak ada yang bisa maksa pengen beriman, nggak ada. Kalau fisiknya bisa dibeli tuh ya. Ya, iman itu hak prerogatif Allah. Makanya bisa dibeli, diambil. Hah? Makanya bisa diambil. Iyalah. Apapun. Iman itu hak prerogatif Allah. Gitu. Nah, jadi kembali ke budak tadi, cerita budak itu sebetulnya ya. Jadi ketika cerita budak itu sebetulnya Islam itu sampai dengan saat ini nggak ada ayat atau hadis yang bilang perbudakan di atas dunia dihapuskan, kan. Begitupun sebaliknya lama Islam juga nggak bilang ayo jadikan budak sebanyak-banyak, nggak ada. Jadi nggak perlu menghapus, kenapa? Karena emang nggak ada anjuran untuk memperbanyak, kan. Malah justru Islam itu datang ketika zaman itu banyak perbudakan, maka kata Islam yang baik, pahala yang paling tinggi diantaranya adalah memerdekakan budak. Jadi Islam setuju ya dengan kemerdekaan budak itu. Sampai kakak budak. Enggak. Ya. Nah, jadi Islam posisinya ya berada di tengah. Perbudakan ada ya, ada, silakan. Kalau memang itu menguntungkan dan itu baik, silakan. Tapi tetap ya, Nabi itu jangankan ke budak, ke barang aja. Nabi itu sama barangnya sayang, sama barangnya dijaga. Adabnya ada, sama binatang juga adabnya ada. Apalagi sama orang. Paham ya? Oke. Nah, jadi kembali tadi, orang itu nggak bisa membayar jasa orang tuanya tuh. Oke? Kecuali apa? Bebaskan. Dia membebaskan orang tuanya yang menjadi budak, dia bayarin. Nah, orang Setara. tuanya jadi merdeka tuh, seolah-olah setara. Dan itu kayaknya kemungkinannya Kecil. kecil. Itu hanya seolah-olah hanya perbandingan. Ketika kita mikirin jauh gitu, orang tua jadi budak, anak ikutan jadi budak. Satu yang sulit. Nah, Kalau itu saya yang cuma saking sulitnya. Punya. Sulit. Itu apa? Siti Aisyah juga punya, istri-istrinya punya budak. Punya. Ya. Ya sih. Apalagi Siti Khadijah, setelahnya Siti Khadijah pun masih ada itu yang istrinya 9 pada punya budak masing-masing. Ya kan kemarin cerita Maimunah itu, saya merdekakan Nabi, saya merdekakan budak saya gitu. Kata Nabi, lah ente baiknya kasihin saudara ente yang merdekain, kan gitu kan. Itu ingat nggak cerita itu? Iya kan? Maimunah kan, Siti Maimunah itu, Sayyidatuna Maimunah. Punya budak, semua punya. Gitu. Siti Aisyah pun sama. Melahirkan anaknya otomatis jadi budak. Iya. Nah itu nanti ada fikihnya tuh. Kan kambing nih kita juga. Iya, jadi ada fikihnya tuh. kuring, anak Jadi kuring. entah nanti misalnya yang budaknya laki-laki atau yang budaknya perempuan, nanti yang lahir anaknya jadi merdeka yang mana gitu kan. Itu ada nanti di fikih. Ada yang meskipun lahir tetap jadi budak nanti. Baru lahir udah jadi budak. Iya. Nah, jadi itu nanti di fikihnya ada itu di ulama fikih sampai sedetail itu.
Ya, bahas. Pelajaran itu masih ada dan dihapus ya. Ada. Dalam fikih masih dikaji. Babnya ada, nggak babnya dihapus dibuang gitu. Karena udah nggak ada perbudakan, nggak Kalau ada. ada perbudakan jadi nggak ada yang dihapus gitu ya. Iya, Ya maksudnya di dalam Quran nggak ada aturan perbudakan nggak ya dihapus. ada, nggak ada. Kenapa? Kecuali ada yang bisa dihapus. Jadi Sifat kajian itu masih ada, gitu. Ya, adat kebiasaan termasuk itu mah ya kan. Apa? Para budak gitu. ya, Orang-orang iya, memang udah dari sononya begitu, Iya. gitu, turun temurun, gitu. Tapi akhirnya bukan juga, akhirnya sekarang dikiaskan yang jadi pembantu itu jadi budak, nggak bisa juga. Ya, lain lah. Gitu. Tapi ada juga Arab yang gitu. Human tracking misalnya kan itu kan kategorinya sekarang sudah HAM kan gitu. Nggak bisa itu ditangkap itu jadi penjahat dunia, bukan hanya penjahat negara, penjahat dunia. Menjual manusia itu. Gitu, menjual orang, Jual beli orang. jual beli orang. Macan aja nggak bisa dijual belikan. Lah iya, macan aja nggak bisa apalagi Sebenarnya yang orang. pertanyaan saya tadi Irfan itu maksudnya gini, di saat dia statusnya budak, hukum di mata Allah itu bagaimana? Karena apa yang dilakukan kan tergantung dari majikannya dia nih. Iya kan tadi Dia saya bilang. masih membawa dosa, apa masih tetap dia mendapat ampunan? Iya tadi. tergantung Ya, hati. jadi tergantung dia tadi Imannya. beriman enggak ke Nabi tuh. Karena imannya nggak bisa Kan banyak dikuasai. banyak budak juga selain Bilal kan. Di antaranya ada yang Nabi sampai sekarang, maksudnya bukan sampai sekarang. Sampai ketika dia masuk Islam sendiri kata Nabi jangan di sini tuh. Hawashi itu kan. Wahsy. Ya. Wahsy itu kan kasarnya dia jadi budak tapi nggak beriman kan. Awalnya tuh sampai membunuh pamannya Nabi kan. Lah, ketika Wahsy itu ketika dia membunuh pamannya Nabi kategorinya masih kafir, nggak bisa diampunin dia dosa-dosanya, nggak bisa. Jadi budak itu tergantung dia beriman pada Allah Yes. gitu aja gitu ya. Yes. Kalau beriman meskipun Dipaksa sama majikannya ya. lawan karena melawan Allah gitu Ya. Tapi kalau dia menurut dari segi yang lain menurut gitu. Yes. Itu aja, Pak. Gitu. Jadi tergantung hatinya nanti. Nah, ketika Wahsy itu sudah selesai dan ternyata sadar dapat hidayah, beriman, ya. Beriman tuh, udah Nabi, saya beriman Nabi, maafin saya, diampuni dosa-dosanya, selesai. Gitu. Kata Nabi cuma sama Nabi bilang, kamu jangan di sini dah, pergi ke kota yang lain, jangan kelihatan sama saya. Jadi yang jadi budak itu bukan kehendak budaknya itu ya karena dibeli. Ya, tapi tetap tadi itu keimanan itu tetap dalam Ya, hatinya. maksudnya dia jadi budak bukan karena keinginan dia jadi Imannya budak. nggak bisa dibeli juga imannya. Jadi nggak bisa deh. Jadi tetap hatinya itu, ya itu jadi patokan utamanya adalah hatinya. Imannya. Kalau dia beriman, gitu meskipun seandainya dia beriman terus sama majikannya di ini, akhirnya dia takut diumpetin keimanannya. Ya itu yang ini boleh ini kategorinya. Karena kan saat itu kan perbudakan itu kan ada sebelum Rasulullah juga ada juga ya. Iya. Nah, saat sebelum Rasulullah ada juga dia kan belum tahu juga tentang bagaimana dia menghantar pada Allah, bagaimana dia beriman. Dan nanti kalau sebelum Rasulullah ada itu namanya Ahlul Fatrah, lain lagi ceritanya. Ahlul Fatrah itu orang yang hidup di antara masa kenabian. Jadi dari masa Nabi Isa ke masa Nabi Muhammad itu belum ada syariat. Ah, itu nanti perbedaan pendapat ulama, tapi mayoritas bilang mereka namanya Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah ini katanya mereka selamat dari neraka dan termasuk diantaranya orang tua Nabi nanti kategorinya. Karena belum ada ajaran. Karena belum ada syariat dari Nabi. Nabi kan baru diutus setelah 40 tahun. Nah itu makanya kategorinya Ahlul Fatrah. Ajaran besok. Masalah Nabi nih, tapi dia belum tahu tentang ajaran yang dibawa Rasulullah. Nah itu nanti akhirnya ada syarat, ya ada syarat sampai dengan saat ini. Syarat untuk orang wajib masuk Islam itu diantaranya, ya yang pertama adalah balik, oke. Yang kedua berakal. Yang ketiga apa? Selamat hawasnya. Hawas artinya dia mendengar, Normal. ya normal gitu, ya. Yang keempat kategorinya adalah sampai dakwah. Sampai dakwahnya. Sampaikan.
diterima. pesannya keterima, nyampe ke dia. Kalau pesan nggak keterima, Bebas. Nah, itu tadi maksud pertanyaan seperti itu. lah iya. Jadi kalau misalnya pesannya nggak sampai, sekarang misalnya ada di Ya, ya. Gunung, di hutan, hutan Papua. sono, nggak ada TV, nggak ada apa gitu, ada ya pas aja, nggak ada Ada masalah. jajaran yang masuk. Ya, Artinya adanya budak, tapi budak itu belum menerima atau belum itu ajaran-ajaran yang sampai Rasul. iya, jangan budak, orang yang merdeka pun ketika nggak mendengar berita nggak ada masalah. Yang jadi masalah udah nggak dengar berita, nggak mau ngikut, nah itu yang jadi masalah. Karena masuk ajaran itu karena sifat manusia meradu itu posisi Iya. masuk aja. Jadi Oh, tetap bebas. sampainya dakwah itu merupakan syarat orang wajib masuk Islam. Islam. Jadi kalau misalnya Kan seruan di abang kan nggak wajib. daerah mana misalnya belum sampai ajakan gitu, ya, hah? Iya, iya. Enggak. Mereka najun, mereka selamat dari neraka. urusan surga nerakanya urusan Allah. Nah iyalah, ya enggak, ini ceritanya cerita hukum, gitu kan tadi. Tadi cerita hukum orang yang kayak begini gimana? Apakah mereka mukmin atau bukan? Lah, ya mereka nggak mukmin, nggak kafir. Mereka sama Allah diselamatkan karena alasannya dakwah nggak sampai ke mereka. Sekarang kayak orang budek, tuli, ya tuli sama bisu. Cara. Nah ya kan kita, ayo asyhadu alla ilaha illallah, nggak bisa. Gimana? Ayo sholat, kagak ngerti, cuma gerak-gerak doang. Masuk wakau itu dia bebas. Lah iya, lah sekarang jangan dia, orang yang nggak punya akal sehat itu udah bebas dari hukum, Pak. Gitu. Pokoknya ente kalau dia di surga Lah, nggak iya. ada mati. Yang muslimnya nggak ada dosanya. Lah, lah, bagaimana lah, emang otaknya Kita setengah? tahu beneran masalah juga dia tahu. Nah kita lagi kesel sama orang yang otaknya setengah, berarti kita setengah dari dia. Bebas juga kita berarti tuh. Hah? Nah iya, kan gitu logikanya, gitu. Ya, nah, jadi kembali apa perbudakan itu paling enggak untuk ngajarin kita tuh, kita di hadapan Allah tuh Udah. budak. Bukan sama seperti budak, bahkan lebih rendah dari budak seharusnya di hadapan Allah tuh. Ya, makanya akhirnya orang-orang ketika sudah kenal siapa hamba, maka di hadapan Allah itu yang keluar adalah diantaranya uridu alla uridu muradallah. Saya nggak punya keinginan, saya punya keinginan saya nggak kepingin punya keinginan gitu. Saya kepingin nggak punya keinginan. Karena keinginan tuh Allah. Saya kepingin keinginan itu hanya Allah aja yang ingin, ya saya enggak. Saya masih apa itu? Tapi kalau begitu ya memang begitu juga. Kalau begitu juga tuh aneh sih. Iya kan kok semua juga keinginan Allah juga, kata kira ini mau punya gua keinginan Allah juga. Kudunya begitu sadarnya. Begitu. Kudunya Nggak begitu. bisa Hanya juga. memang yang jadi masalah kita selalu ditutup terus itu Allahnya sama kita. Gua lagi mulu. Wah, ya dan bisa juga kan. Ya. Keinginan Allah. Yang dua kepentingan. Iya. Hatta surutumul. Nurut juga kan mau begitu juga kan. Hah? Ya nurut nggak nurut juga mau keinginan Kudunya Allah. kata kita mah begitu, nurut nggak nurutnya begitu. Makanya kudu ya. Nah, jadi kembali tadi orang yang memerdekakan budak itu yang muslim, ya, memerdekakan budak yang muslim itu seolah-olah dia punya apa? Punya tebusan. Seandainya dia masuk neraka, nah dia tebus tuh. Nggak jadi masuk nerakanya tuh. Iya. Ya. Jadi dia seolah-olah ketika memerdekakan budak yang muslim itu punya tebusan untuk nggak masuk neraka. Ya. Nah ini sandingannya dengan orang tua tadi. Siapa yang punya orang tua lalu tidak memasukkan dia kemana? Nah, ke surga, itu adalah kecelakaan yang sangat luar biasa.
Tapi kalau kita punya budak, kita bebasin tuh. Ya. Bebasin neraka tuh. Nah, jadi seolah-olah ya sama Nabi G diaminin tuh yang begitu tuh. Kata Nabi, ada orang punya orang tua nggak berbuat baik kedua orang tuanya, Nggak bisa dia nggak masuk masuk surga gara-gara orang tuanya. Nah, maka dia akan masuk neraka tuh sama Nabi diaminin. Pasang sakit mulanya orang tua Yes. Yes. supaya dan nggak bisa ditembus ke Ya. kebaikan orang tua oleh Ya. anaknya nggak bisa. Astagfirullahaladzim, tukar baju. Ya, Lumayan. tukar baju. Makanya tukar baju. Udah ya. Oke. Cukup ya wasyaikhani ya Rasulullah, cukup ya. Ya, nakifuna walhamdulillah wallahu a'lam. Bismillah. Allahumma